Nah, inilah penjelasannya Pak Jaksa. Saya kembali kepada deklarasi 15 April 2010. Baik. Apakah di dalam deklarasi itu ada ditunjuk event organizer, yaitu Opapasi? Karena menyangkut hal teknis, saya tidak mengurusi itu. Tidak mengurusi ya? Betul. Kalau di dalam foto yang kemarin, Oh ya, itu setelah pada saat pada saat itu kita setel juga, itu nampak saudara memberikan penjelasan kepada EO, dalam hal ini Bapak Ilham sama Ridho Abdurrahman. Nah, ya, apakah itu tidak menunjukkan bahwa saudara juga ikut secara teknis mengetahui adanya EO itu? saya mendapatkan laporan, ya, mendapatkan laporan itu menjelang detik, ya, menjelang detik pembukaan deklarasi, saya mendapatkan laporan persiapan akhirnya seperti itu, begitu. Jadi bukan berarti saya mengurusi teknis IO, tetapi saya mendapatkan laporan finishing touch lah, kira-kira begitu. Apakah saudara tidak menanyakan masalah pembiayaan untuk penunjukan PO? Karena berdasarkan data jumlahnya besar. Itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa urusan-urusan teknis tentu bukan bagian dari tugas saya. Apakah kemudian sampai dengan saat ini saudara tidak tahu bahwa itu adalah biaya dari saudara Muhammad Nasaruddin? Soal biaya dari mana, saya tidak tahu. Apa betul dari Muhammad Nasaruddin, saya tidak tahu. Atau dari yang lain barangkali, saya juga tidak tahu. Dalam kesadaran saudara, apakah menurut saudara tidak memerlukan biaya yang besar untuk kegiatan seperti itu? Pasti butuh biaya. Pasti ya, pasti butuh biaya. Kalau tidak butuh biaya kan tidak mungkin. Tetapi sekali lagi itu bukan bagian dari tugas saya untuk tahu, mengurusi, menelisik secara teknis gitu, hal-hal seperti itu. Nah, relawan itu ya kategorinya memang macam-macam kemampuannya gitu. Ada yang kemampuan komunikatif, ada kemampuan politis dan lain-lain. Kalau Nasaruddin kemampuannya bidang apa? Nasaruddin ya, dia untuk teman-teman di Riau misalnya, katanya dia bisa berkomunikasi. Tapi sekali lagi yang namanya relawan itu tidak dipatok secara khusus gitu. Oh, target Anda begini, tugas khusus Anda seperti ini. Tidak seperti itu. Masih terkait dengan deklarasi dan rangkaian yang terkait dengan kampanye media, apakah saudara melakukan itu? Kampanye media berdasarkan diskusi itu diperlukan sedikit. Biayanya dari mana itu? Nah, sama kalau soal biaya dari mana, jumlahnya berapa, yang ngurus siapa, nah itu saya harus mengatakan saya tidak tahu. Terkait dengan komunikasi yang saudara lakukan, tadi ada pendalaman, ada verifikasi dukungan, itu apakah saudara melakukan itu antara lain di apartemen Senayan City? Di apartemen Senayan City pada bulan April itu saya ingat ada 2 kali saya ada pertemuan. April 2 kali. Ya, April. Yang hadir? Yang hadir yang saya ingat sebagian DPC dari Kalimantan Selatan, yang kedua kalau tidak keliru sebagian DPC dari Jawa Tengah. Bulan April 2010. Kalau di Ritz-Carlton? Ritz-Carlton sama sekali tidak pernah. Apakah memungkinkan dari koordinator saudara itu melakukan pertemuan pada DPC tanpa sepengetahuan saudara di apartemen Senayan City?
memungkinkan pertemuan di mana saja, apakah di Jakarta, apakah di daerah di Jakarta, apakah di apartemen Senayan City, apakah di ruang kerjanya di DPR, atau sambil makan di mana, sambil ngopi di mana, itu ya urusan masing-masing relawan, itu inisiatif masing-masing. Kalau di apartemen Senayan City itu, apakah saudara punya kunci sendiri untuk akses masuk? Tidak. Tidak. Kalau yang di Ritz-Carlton? Apalagi di Ritz-Carlton. Kalau di Ritz-Carlton, apakah saudara punya kartu member? Tidak. 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 Tidak ya? Tidak. Oke. Saudara terdakwa, apakah terdakwa tidak pernah menanyakan terkait dengan pembiayaan tempat pertemuan yang saudara lakukan di apartemen Senayan City? Saya ingat waktu itu Saudara Nazarudin menyampaikan, saya ada tempat di apartemen Senayan City, pakai saja. Nah, itu yang saya ingat betul, bahasanya seperti itu. Jadi beberapa kali memang memakai tempat itu, tetapi saya bisa pastikan bahwa itu bukan posko pemenangan Anas. Itu adalah apartemen Muhammad Nazarudin yang beberapa kali digunakan sebagai tempat pertemuan. Termasuk saya pernah 2 kali mengadakan pertemuan di tempat itu. Pertemuan-pertemuan yang lain berpindah-pindah ya, di mana-mana tergantung keadaan. Dalam rangka pencalonan saudara sebagai ketum, apakah juga ada survei yang diselenggarakan oleh LSI? Survei dalam pengertian yang kita pahami tidak. Seperti penjelasan saudara saksi Denny CA, surveinya itu telepon saja, mengecek saja, dan waktu itu saya ingat betul biayanya 20 juta lah, survei itu. Jadi waktu itu saya ditanya oleh penyidik apakah ada survei. Nah, survei yang saya pahami sebagai survei LSI, survei ini ada LSI Lingkaran, ada LSI Lembaga, ada LB3IS, atau Carta Politika, ada Indobarometer. Survei-survei seperti itu pasti tidak, karena kalau survei seperti itu kan terkait dengan tingkat elektabilitas seseorang untuk pilpres, pilkada, atau pileg. Kalau kongres itu tidak diperlukan survei seperti itu, karena pemilih di kongres itu sudah jelas, jumlahnya jelas, siapa saja, jadi tidak diperlukan survei dalam pengertian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei seperti biasa. Kalau terkait dengan survei itu, sebenarnya kalau keterangannya yang disampaikan Denny CA itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi ternyata tidak dibayar. Apakah itu gimana? Waktu itu ya, saya diskusi dengan saudara Denny CA, bertemu. Kemudian saudara Denny CA mengatakan bahwa, saya ingat betul itu, dia sedang ada perasaan berkompetisi dengan Fox Indonesia. Nah, ketika salah satu kandidatnya adalah Pak Andi ini kakaknya Pak Cul Fox Indonesia, ada motivasi yang kuat dari Pak Denny. Saya ingat kalimatnya, orang itu harus dikalahkan Nas, gitu. Itu bahasanya. Nah, karena itu kemudian ketika saudara Denny akan melakukan ya, sesuatu bersifat mandiri ya, nah, itulah yang kemudian saya mempersilahkan itu, dan saya menyambut baik terus terang, dan saya tidak menjanjikan apa-apa pada saudara Denny CA, dan di tempat ini kesaksiannya menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari investasi kredibilitas dia
dan kredibilitas lembaganya. Yaitu kalau berdasar keterangan saksi yang sebelumnya ada nilai kurang lebih 478.632.230 rupiah yang tidak perlu dibayar. Saya jumlahnya tidak tahu karena memang itu kegiatan yang dilakukan oleh Pak Denny CA yang sukarela. Ini relawan non partai lah kira-kira. Relawan non partai yang Saudara mengetahui nggak kegiatan dari Denny CA dalam PT LSI ini? kegiatan detailnya saya tidak tahu tentu saja. Tapi yang dilakukan adalah Kan ada diskusi sebelumnya. Oh ya, ada diskusi umumnya. Diskusi umum tentu dilakukan sesuai dengan keterampilan dan pengalaman dia. Saya tidak dalam posisi untuk mengarahkan karena ya itu memang keahlian dia di bidang itu. Kalau terkait dengan iklan politik di media yang menggunakan M. Ihsanul Lembah dari PT Impact Indonesia, apakah saudara mengetahui hal itu? Oh iya, itu bagian dari yang tadi saya katakan sebagai kampanye media terbatas tadi itu. Besarnya biaya yang saudara tahu keluarkan? Itu yang saya tidak tahu jumlahnya berapa dan siapa yang mengurus. Tapi saudara tahu bahwa itu perlu biaya? Oh iya, pasti perlu biaya. Kembali kepada EO tadi. EO yang berperan mulai dari saat deklarasi sampai dengan pelaksanaan kongres. Di situ antara lain ada pembelian BlackBerry kurang lebih jumlah 400 buah. Apakah saudara mengetahui hal itu? Saya tidak tahu urusan pembelian BlackBerry dan penggunaan BlackBerry karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan DPC dengan menggunakan BlackBerry. Di kesaksian sebagian saksi misalnya ada supir yang mendapatkan BlackBerry, ada staf Muhammad Nazarudin dapat BlackBerry 15, ada yang lain-lain. Jadi saya tidak tahu kalau ada BlackBerry dan peruntukannya untuk apa. Yang saya tahu di kesaksian beberapa DPC di sini dia mendapatkan BlackBerry. Tapi saya tidak pernah berkomunikasi dengan DPC dengan menggunakan BlackBerry, termasuk kalau disebut ada instruksi-instruksi misalnya, nah itu tidak ada. Apakah saudara masih ingat bahwa terhadap DPC yang mendukung saudara itu antara lain sebelum berangkat ke Kongres di Bandung itu sempat dikumpulkan dulu di Hotel Sultan. Hotel Sultan sekali lagi saya ikut ada di sana. Kegiatan di Hotel Sultan itu 2 kali, tanggal 28 Maret dan tanggal 15 April. Selebihnya saya tidak ada kegiatan di Hotel Sultan. Kalau ada pemberian terhadap DPC, apakah saudara mengetahui sebelum keberangkatan ke tempat kongres di Bandung? Tentu saja saya tidak tahu dan saya tidak yakin ada pemberian ya. Apakah mungkin ada pemberian itu tanpa sepengetahuan saudara dari koordinator pemenangan saudara? Saya yakin tidak ada. Pada saat kongres itu ada pemberian pada tanggal 21 Mei 2010 di pagi hari itu kepada DPC yang mendukung saudara itu 30 juta. Kemudian kepada koordinatornya ada 100 juta. Demikian juga pada tanggal 22 Mei itu terhadap DPC kurang lebih 315, masing-masing DPC itu 5.000 US dollar hingga jumlah keseluruhan itu sampai 1.575.000 US dollar. Kemudian pada tanggal 23 Mei itu ada pemberian lagi masing-masing 5.000 US dollar sehingga keseluruhan berjumlah mencapai 1.575.000 US dollar. Dan dalam putaran kedua terhadap 75 DPC itu ada pemberian antara 10.000 US dollar sampai dengan 30.000 US dollar sehingga jumlahnya mencapai 2.300.000 US dollar. Apakah
saudara mengetahui tentang pemberian-pemberian yang saya sebutkan tadi? Saya yakin itu cerita yang tidak berbasis fakta. Itu cerita karangan atau imajiner dari saudara Nazarudin. Bahkan ada juga pemberian khusus untuk DPC maupun DPD yang untuk Papua itu lebih besar, itu mencapai 1 miliar. Ada entertain juga, kemudian pembelian tiket 75 pendukung, termasuk memberikan penginapan, sehingga keseluruhan menghabiskan dana 1,9 miliar. Apakah saudara mengetahui hal tersebut? Pak Jaksa, saya relatif paham peta dukungan. Jadi Papua sejauh saya tahu di Kongres tidak memberikan dukungan atau arah dukungannya bukan pada saya. Jadi saya kira tidak mungkin hal seperti itu. Saya kembali terkait dengan materi dakwaan yang kami yang lain berupa pemberian Toyota Harrier. Baik. Ya, nomornya adalah B15AUD. Baik. Sebenarnya Toyota Harrier itu yang membeli siapa? Yang memberikan kepada saudara siapa? Toyota Harrier itu bukan pemberian. Toyota Harrier itu saya beli. Saya ingat betul akhir bulan Agustus 2010 saya memberikan uang muka 200 juta pada saudara Muhammad Nazarudin. Makan siang di Chatterbox Plaza Senayan bersama Saan Mustafa, bersama Pasha Sukardi, dan satu lagi yang saya ingat ada Maimara Tando. Di situ saya menyerahkan DP 200 juta. Sisanya ditalangi oleh saudara Muhammad Nazarudin. Jadi ketika tanggal 12 September 2009 itu ada pembelian mobil Harrier, itu memang dari awal diniatkan saya beli mobil itu. Nah, saya tidak tahu kalau dari 200 juta itu yang digunakan cash 150 juta. Sisanya juga saya tidak tahu. Lisan saudara Nazarudin waktu itu menyampaikan bahwa harga Harrier lisan pada saya itu 650 juta. Belakangan ketika ini dipermasalahkan secara hukum baru tahu ternyata ada 150 juta cash tunai, ada 520 juta memakai cek dari PT Pasifik ya, Pasifik Metropolitan. Jadi detailnya memang saya tidak tahu karena secara teknis saya kasih kepercayaan saudara Nazarudin. Jadi memang itu saya yang beli, tapi yang mengurus saudara Nazar. KTP dari awal pembelian itu ya memang saya gitu, bukan KTP-nya Nazar, bukan KTP-nya yang lain-lain. Begitu prosesnya. Saya juga ingat Pak Jaksa, bulan Februari cerita peristiwa akhir Agustus itu di persidangan ini juga saya konfirmasi pada saksi Saan Mustafa dan saksi Pasha Sukardi. Sesungguhnya kalau dihadirkan saksi Maimara Tando akan lebih lengkap lagi. Pada bulan Februari saya kasih cicilan 75 juta pada saudara 2010 maksudnya ya, Februari 2010 75 juta pada saudara Muhammad Nazarudin. Di ruang saya, ruang ketua fraksi, waktu itu staf saya Muhammad Rahmat, saya minta mengambil di lemari. Itulah yang dibawa oleh saudara Muhammad Nazarudin 75. Itu prosesnya. Jadi
mobil Harrier itu bukan pemberian, tetapi memang saya beli, tetapi ditalangi sebagian oleh saudara Muhammad Nasaruddin. Begitu Pertanyaannya, baik. mengapa harus lewat Nasaruddin? Dia ahlinya mobil. Iya, dia salah satu teman yang memang ahli betul urusan mobil. Dia langganan mobilnya banyak lah kira-kira. Harrier itu kan mobilnya mahal. Sementara kalau mengikuti yang sudah dijelaskan, saudara titip uang berapa tadi? 200 juta. Betul. Nah, kalau kita jual beli itu, kalau uangnya kurang itu kan ada leasing dan sebagainya. Nah, ya, ini yang, kan yang menjadi aneh di situ, katanya saudara pernah mencicil, nyicil bukan mencicil tapi menyicil. Mencicil Ya, iya. Gimana itu yang? Jadi ada DP, rasionalnya di situ kenapa? ada DP ya, ada DP, ada cicilan. Nah, itu. Saya ingin cerita. Ini ada dokumen historisnya yang ingin saya sampaikan. Pak Jaksa maaf yang mulia. Atau mungkin Mas Firman bisa membantu menemukan biar lebih. Atau Mas Andika. Ini BH tidak tahu. Oh, tidak tahu. Pak Jaksa yang mulia yang saya hormati, pada Pilpres 2009 saya ditugasi sebagai juru bicara, salah satu juru bicara pasangan SBY Budiono. Saya ngepost di BMC, Bravo Media Center di Menteng. Di situ kemudian didistribusi kalau ada kegiatan di media maupun kegiatan diskusi-diskusi. Saya kira bisa dilacak dengan amat mudah dari dokumentasi pemberitaan pada Pilpres 2009. Pada tanggal 16 Juli itu saya kebetulan ini dokumen beritanya masih ada. Saya mendapatkan award penghargaan sebagai juru bicara terbaik Pilpres 2009 dari pasangan calon SBY Budiono. Yang dari pasangan calon yang lain ada Indra Jaya Piliang, ini dari pasangan Yusuf Kala Wiranto, ada Fadli John dari pasangan Megawati Prabowo. Baik. Megawati Prabowo. Ini bukan MK 2014. Megawati Prabowo waktu itu 2009. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa pada saat Pilpres 2009 saya mendapatkan tugas tambahan khusus selain di partai, selain juru bicara, saya ditugasi untuk menyiapkan tanda petik apa boleh dibilang justifikasi intelektual bahwa
Pak SBY itu layak untuk dipilih kembali pada periode kedua. Saya punya dokumen historis. Salah satu tugas yang saya lakukan, yang saya laksanakan sebagai tugas khusus itu adalah ini. Saya ditugasi menyusun buku. Salah satunya ini, buku. Buku bukan sekadar presiden. Jadi ini adalah kampanye intelektual bahwa Pak SBY itu bukan sekedar presiden, tapi dia juga pemimpin, kira-kira begitu. Presiden yang pemimpin, pemimpin yang presiden, bukan sekedar presiden, karena presiden itu jabatan formal, gitu. Kemudian pasca itu juga karena saya ingat ketika pileg, ya, hasilnya Demokrat melonjak hampir 3 kali lipat. Kemudian ketika pilpres karena ada soal DPT itu dicurigai ada kecurangan yang dimainkan lewat DPT. Saya menyusun penjelasan ilmiah tentang itu, buku Revolusi Sunyi. Ini penjelasan ilmiah, penjelasan intelektual mengapa Demokrat dan SBY menang tahun 2009, pileg maupun pilpres. Jadi ada penjelasan ilmiahnya mengapa Demokrat itu naik 3 kali, hampir 3 kali lipat. Ada penjelasan ilmiahnya. PDI Perjuangan itu tahun 2009 dibandingkan 2007 naiknya hampir 7 kali lipat. Nah, kira-kira begitu. Nah, atas hal-hal seperti itu, pada bulan Agustus saya ingat betul saya mendapatkan semacam tanda terima kasih. Saya ingat betul 250 juta dari Pak SBY. Itulah 250 juta itulah yang 200 yang saya kasih pada Saudara Nazarudin sebagai DP untuk pembelian Harrier. Jadi cerita 200 juta, 250 juta itu ada konteks historis politiknya. Itu yang saya sampaikan. Begitu Pak Jaksa. Itu juga cash gitu ya? Oh iya, cash. Ya. Masih cash gitu ya? Justru karena itu sejak awal Pak Jaksa, waktu penyelidikan saya sampaikan pada penyelidik. Saya sampaikan juga ketika penyidikan pada penyidik, tolong dimintakan keterangan kepada Pak SBY. Tapi saya bisa mengerti ada tembok di situ yang tebal yang tidak memungkinkan beliau dimintakan keterangan. Kalau dimintakan keterangan itu ada konteks asal muasalnya. Begitu Pak Jaksa. Saya lanjutkan, saudara terdakwa. Tadi saudara menjelaskan tentang mobil Toyota Harrier. Lalu bagaimana dengan Toyota Velfire yang platnya B69 Audi yang nilainya 735 juta yang dibeli dari PT Adrindo Internasional itu? Baik, sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen kendaraan itu adalah milik Saudara Wasid Suaidi, salah satu teman saya, sahabat saya. Pasca kongres dia ingin meminjamkan kendaraan kepada saya. Saya gunakan mobil itu pertama kali, saya ingat persis ketika saya melepas acara mudik bersama Partai Demokrat bulan September tahun 2010 di Kemayoran. Jadi itu mobil pinjaman dari Pak Wasid Suaidi. Nomor plat ya, ya, nomor polisinya B69 AUD. Itu bukan inisiatif saya, bukan permintaan saya, tapi barangkali Pak Wasid tahu
bahwa saya lahir tahun 69 ya, sehingga untuk menghormati barangkali itulah yang dipesan sebagai plat atau nomor polisinya. Jadi itu mobil pinjaman, bukan pemberian. Kalau dalam yang mobil velg Toyota Harrier tadi, Ya. di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada saat saudara menduduki jabatan, mulai menduduki jabatan sebagai anggota dewan, apakah itu sudah saudara laporkan? Dilaporkan. Terima kasih Majelis, nanti ini ada kaitannya dengan PP yang akan kami tunjukkan di akhir pemeriksaan. Saya lanjutkan sedikit soal Herir ya, biar tuntas ini. Nah, setelah kongres, ada beberapa orang yang tanya kepada saya, apa betul Mas dibelikan mobil Herir oleh Nazar? Beberapa orang tanya kepada saya. Nah, karena pertanyaannya tidak tepat, kemudian saya konfirmasi pada saudara Nazar. Nazar ngomong apa ke teman-teman? Dia bilang saya tidak bicara apa-apa tentang mobil Herir. Tapi jalan pikiran saya, tidak mungkin orang-orang tahu tentang mobil Herir kecuali tahunya itu dari cerita yang tidak benar dari saudara Nazar. Karena saya merasa masih punya tanggungan, baru 200 plus 75 dari 650 juta yang dia bilang waktu itu. Saya baru tahu 670 juta ketika ada dipermasalahkan secara hukum. Maka waktu itu saya sampaikan bahwa sudah mobilnya, mobil Herir itu buat Nazar saja. Nazar bilang di rumahnya sudah banyak mobil,